93 FM Radulan Radio 28. Oke, sebelumnya di podcast kali ini aku sebagai host, kenalkan nama aku Sabrina dan partner aku Asal Faizal. Dalam tema podcast kali ini kita mau ngomongin tentang bagaimana keseharian di KKRI Halim, tepatnya di Halim. Dan kita juga pasti kedatangan narasumber, yaitu boleh perkenalan dirinya. Ya, perkenalkan saya Nabila. Perkenalkan nama saya Rizky Kristian. Oke, langsung aja ya kita masuk ke tema yang kita bahas juga. Nah, pertanyaan pertama untuk podcast kali ini, kira-kira kalian tuh experience kalian tuh apa sih sebagai terpilih dari ratusan anak dari SMK Negeri 28 ini dan kalian menjadi 2 orang terpilih? Ya, jujur senang ya. Terus juga bahagia karena nggak expect kalau kita bakal pilih untuk Betul. HUT TNI ke-80. Yes. Jujur bangga banget aku cerita ke semua orang, ke mama, ke papa ya kan. Kalau aku juga sama cerita ke semua orang karena apa yang kita yang nggak bakal kita bayangkan kayak kita expect nih bisa jadi pilih atau bisa ikut event kita 80 itu. Ya berarti bangga ya pastinya ya. Bangga, betul banget. Terus menjadi pengalaman tambahan juga untuk evaluasi selanjutnya juga pastinya. Kira-kira pas kalian itu udah terpilih nih, kalian udah jalan gitu, terus habis itu jalan itu kalau boleh tahu transportasinya apa? Ya, kita dijemput naik tronton dari Marinir. Nah, Marinir itu dia ngejemput dari berbagai sekolah juga, terus baru ke sekolah kita, baru ke Marinir lagi. Terus pas di Marinir kita di-dropin, kita di situ ada seksi itu dari tinggi, kesehatan, terus juga mental kita, dan habis itu kita berangkat lagi ke Halim dengan 2 tronton, 1 tronton 12 orang. Jadi semuanya sudah 24 siswa. Berarti setelah diseleksi di sekolah juga seleksi di sana setelah. Iya. Berarti double seleksi ya? Ya, betul. Karena lumayan banyak juga sih yang kepilih kan, jadi saya seleksi lagi. Berarti untuk kesehatan juga pasti diutamain ya. Betul. Dan kadang kalau misalnya emang dia itu punya riwayat penyakit atau kesehatan yang harusnya nggak boleh ikut itu kira-kira Ada kalau dikembalikan ke sekolahnya lagi tuh. Kalau untuk itu dikembalikan bakal sakit dalam kondisi dia. Jadi juga kalau sakit mungkin akan dikembalikan karena sih benar diyakinkan apakah kuat, apakah fit untuk benar-benar kita turun atau terjun di dunia KKRI sama dulu. Kalau misalnya untuk setelah kalian udah naik tronton sudah sampai ke tempatnya di Halim, itu gimana first impression kalian terhadap tempat itu terlebih dahulu dan kira-kira udah kebayang nggak sih kegiatannya itu apa aja gitu? Ya jujur pas baru-baru sampai nih aku seneng banget karena aku melihat dari berbagai sekolah banyak teman-teman ya kan. Terus juga di sana aku kenal sama teman-teman juga. Terus kalau untuk aku sebenarnya kayak sendiri nih cowok dari 28 kayak bener-bener banget nih, kayak bener-bener harus mencari teman nih, harus bener-bener kita di sana jangan introvert lah. Ya karena saya banyak berbagai sekolah. Apalagi di Pasmar itu dari Pasmar atau Angkatan Laut yang ada di Jakarta Selatan itu dia mengambil 8 sekolahan. Sekolah itu ada 33, Sono, Darussalam, Budaya, dan sekolah lagi. Dari tiap sekolah tuh diambil aja cuma 2 anak atau beda-beda gitu tuh? beda-beda. Nah beda-beda itu jadi ada yang sendiri, ada yang berdua, yang bertiga, itu tergantung seksinya. Ada yang putrinya sendiri atau orang tuanya sendiri. Juga yang berempat, berlima gitu. Berarti kan tentu ya dari tiap sekolah ya? Betul, itu tergantung seksinya sih. Oke, untuk kalau misalnya dari awal kalian datang itu kira-kira kegiatan apa aja atau rondonya dari awal kalian datang sampai ke situ? Kita kan sampai di sana sore ya. Nah, terus kita mandi, siap-siap. Kita cuma itu sih latihan biasa aja.
ya kita coba dikasih makan, terus duduk dulu. Habis itu awal itu pemikiran kita tuh pas di sana tuh namanya asrama ya. Kita kan mikir bagus nih asrama, kayak gimana sih asrama kayak ini, kayak enak nih kan, kayak bagus banget. Ternyata tenda. Betul. Terus kita kayak mikir, wah sama lagi nih kayak pesami kan, tenda juga. Terus akhirnya ya udah mau kita terima lah. Jadi Pansanda kita silakan, terus kita disuruh nunggu untuk menempati tendanya yang mana, karena sana tendanya banyak banget. Ada bagi-bagian, jadi ada tenda untuk pasukan darat, tenda darat untuk siswanya, ada juga TNI Angkatan Laut untuk siswanya, dan udara untuk siswanya juga banget ya. Itu tidurnya tuh di bawah pakai alas atau di kasur gitu? Kita malamnya ngambil velvet di lainnya. Itu gelap banget kan? Jadi itu ada tenda kosong, dan penurunan bed itu Kita banyak. jalan dulu, lumayan agak jauh. Itu juga gelap. Gelap, iya gelap. Karena kayak Dia ada penerangan tuh. kita pakai center, bawa center. Terus sebenarnya juga kita bisa bebas mana nih yang paling bagus kita kita. Jadi untuk tidurnya itu, posisi tidurnya itu kalian bisa milih gitu, atau emang dari awal itu dipilih kalian bagian darat atau kalian bagian laut gitu? Karena kita dari TNI Angkatan Laut, kita dari laut. Oh, berarti dari awal emang dia dibilangin kalau kalian tuh angkatan laut gitu Ya, udah. Oh gitu. Tapi itu berarti dicampur dong tidurnya ya? Jadi ada campur. Jadi kita tuh ada anak dua itu Ya. Angkatan Laut, kita dari Pasmar Angkatan Laut. Jadi di Angkatan Laut itu ada beberapa pelayaran juga. pelayaran. Oke. Tapi berarti untuk bersosialisasi di sana gimana? Apakah lancar untuk perkenalannya atau gimana? Atau ada kesan yang nervous gitu? Aku sih lancar ya, karena kan cewek ya. Aku kenalan karena di tenda itu kan aku dari berbagai sekolah juga, dari pelayaran, SMA 72 juga dari Hang Tuah. Dari situ kita kayak mutual Instagram, mutual WA, terus juga kita kalau lagi istirahat kita kumpul di kantin buat ngobrol-ngobrol gitu. Kalau untuk aku sih agak susah juga untuk menentukan, tapi syukur ada orang yang kenal angka apa sekolah 8, karena ada beberapa sekolah yang angka 8 mungkin lumayan jauh, mereka bukan di Jakarta Selatan, karena saya di Jakarta Selatan dan di Jakarta Timur dan sebagainya. Jadi Karena kita juga dari Jabodetabek. iya. Jadi agak susah juga menjadi teman. Terus kita kan kalau menjadi teman itu kan sosialisasi juga, kayak enak kan temennya gitu. Jadi gitu. Berarti sosialisasinya di sana harus dimainin ya? Betul. Betul banget tuh, pasti nggak boleh introvert juga ya. Orang introvert nggak ada teman gitu. Tapi untuknya Rizky maksain buat extrovert gitu ya. Masa sih gitu kita kayak kita harus bisa Harus memulai. Betul ya. Kalau nanti ini malah jadi Iya. Nggak bisa menetap di zona nyaman terus ya. Oke, kalau misalnya tadi udah sosialisasi ya, ya. Kira-kira untuk makanan atau konsumsi kalian sehari-hari selama 2 minggu di Banak kira-kira apa? Iya. teman yang BG nih gitu kan, itu kangen ya, kangen sekolah juga, kangen rumah. Kalau untuk aku pas gas minggu itu baru benar berasa kayak kangen banget di tempat tidur, karena di situ lama pertama itu banyak banget sampul itu benar kegiatan. Terus kasurnya itu BN itu kasurnya itu sama tebel tapi keras karena baru itu keras, jadi kayak pas kita tidur bunyi kayak itu berisik terus keras, jadi kayak harus dulu itu kayak bener pegel badan, seluruh badan pegel, jadi kayak aduh kayak pulang gitu kayak tidur. Misalkan rumah karena udah terbiasa tidur di rumah, tapi karena bertanggung jawab atas yang dipilih, akhirnya mau nggak mau ya kita harus mengikuti itu kan. Oke, selain di rumah itu kalian kan ada tuh ya acara HUT TNI ke-80 itu, kira-kira dari acara itu kan pasti ada juga banyak masyarakat Indonesia juga yang datang kan, Monas ya acaranya. Itu kira-kira pembelajaran apa sih yang kalian dapetin gitu dalam menjadi orang yang berpartisipasi juga dalam acaranya? Apalagi tampil depan presiden. Betul, keren banget. Apresiasi dulu masih buat kalian. Oke, kalau untuk aku senang banget
bisa tampil, dan pas hari-hari itu kayak bersemangat banget untuk tampil karena di situ ditonton oleh masyarakat, disiarkan langsung oleh presiden, dilihat wakil presiden dan menteri-menteri dan pertahanan lain kayak melihat anak muda dari berbagai sekolah dengan menurunkan egonya, dengan agar langkahnya sama. Kita di sana ada namanya apatis. Apatis itu bisa dibilang mau nggak mau harus menurunkan ego kalian. Kalian harus kayak contoh, kalian terbiasa dengan bergerak cepat, tapi di sana disuruh dengan kecepatan apa? Disesuaikan. Mau nggak mau harus menurunkan ego kalian. Kalian nggak boleh apatis gitu. Jadi kalau kalian apatis, kalian bakal yakin apatis lah. Selalu latihan selalu. Iya, terus juga pas hari itu aku sakit, sudah hari Kamis aku sakit karena benar-benar tenda itu sebenarnya pada sembuh, terus pas sudah sembuh aku sakit itu karena benar-benar tidak kuat. Coba nih, pas hasilnya itu aku kan nyuci baju ya, lucu nih, aku nyuci baju hari Senin. Nah Senin itu kan sampai Jumat latihan di Monas, lagi kotor bareng sama Bapak Presiden yang ikut TV. Terus aku nyuci baju di hari Senin. Setelah itu maksudnya aku jemurin, persiapan buat hari Senin juga aku jemurin sebelum Senin. Senin berangkat nih kan ke Monas, senang banget nih kan kayak Monas nih kan kayak tempat yang beda lah. Kalau di hari itu kan sempit karena rame, tapi kita juga ngateni bandaranya. Betul. Tapi minus itu bisik banget pesawat terus lagi take off. Jadi menurut aku kayak seru, tapi kayak kita kan latihan itu kayak siang, terus apalagi kita tahu lah gimana aspal pesawat itu kayak benar-benar matahari sebelum kita kayak panas banget kan, kayak vibrasi itu kayak Ya pokoknya harus sediakan galon sih. Kita mau tampil kita isi. tapi lama-lama kalau main mulu gak rasanya lama. Karena kebanyakan minum airnya. Pengen segar-segar juga. Kita kalau distartkan minum segar-segar langsung pada batuk semua. Iya. Iya kan emang kalau misalnya emang lagi di posisi capek begitu, kalau misalnya mau minum air es tuh rasanya pasti akan ada sumbatan gitu di tenggorokan gitu. Terus lagi Senin Monas senang, terus sorenya hujan banget. Kita latihan kehujanan. Betul kehujanan. Besok neduh pulang kita naik bis ke Jakarta ke VIP, terus kita naik. Bahkan itu baju itu basah, ketemu AC, terus macet, kayak rasa mual, rasa enek tuh, pusing. Terus dari sana tenda itu basah semua, ada yang rubuh, tenda itu rubuh, bocor. Iya, berarti juga basah. Iya. Semua. Jadi isi tenda itu basah semua, baju basah, jemuran basah semua. Tapi kita nggak expect kan mau hujan. Iya, karena sebelum itu nggak hujan. Terus pas di Monas ya soalnya hujan, dan ternyata baju aku yang satu jemur, dan aku yang satu jemur. Itu kos kaki aku itu hilang semua. Aku jemur 3 pasang, itu hilang semua. Nggak tahu kemana. Kalau jatuh kan pasti udah ada di bawah. Jatuh itu nggak ada, nggak ada. Udah kira pasrah. Habis itu karena basah semua, tempat kasur basah, tempat basah, terus kotor, terus tendanya juga kan. Mungkin itu tenda aku dong, yang nggak ada bentuknya. Karena itu kan musola. Terus bener-bener kayak pindah lah. Pada bentuk pindah ke tenda pertama. Nah itu butuh bed, butuh tas, butuh semuanya, butuh liburan. Pindah, terus aku pindah sampai jam 11 tuh aku udah rapi di tenda yang pertama. Itu sebelum anak Papua datang. Terus akhirnya aku
aku karena HP aku tinggal dikit, tinggal 4%, aku punya tenda. Di samping itu kan tendanya kosong, di samping lagi kosong. Aku ke tenda yang kosong nih, gue ngecas kalau capek bulan dibangunin sama aku, bisa pindah, habis pindah dibangun jam 2. Itu langsung mandi, bersih, habis itu bangunin yang lain untuk pindah tenda. Jadi yang lain tidur daripada apel, daripada bangun, berbaris. Aku sama tenda aku nih, dari password, gotong-gotong ke tenda yang tempat buat bersolat. Jadi kayak bangun tidur gimana sih, langsung bangun tidur, bangkit, langsung gotong-gotong. Itu masih ada di alam mimpi ya. Kamu harus rasa dia begitu, akhirnya kita emosi dalam persoalan. Akhirnya dipasang begitu rasa. Terus aku lanjut, terus nenek tuh orang aku datang malam tuh pak orang aku datang. Terus lanjut lagi, aku Kamis sakit karena pertama kecapean, hujanan, dan baju baru yang dikasih oleh Halim yang kita pakai dan tidak dicuci sampai sendiri. Karena dipakai latihan. Pas latihan kita pakai, kita berangkat subuh dari Halim ke Monas pulang jam 8:07, apel, tidur, besok pakai lagi itu lagi pas mau tidur. Mau tidur juga? Iya, keringetan, bau, hujanan, jadi cuma kaki sama muka, ketinggi, tidur, begitu. Jadi kayak pas hari Jumat itu aku kan lagi sakit juga, itu kayak pas mau tidur, banget, terus kayak enak juga karena gimana sih baju dipakai sama kan, iya dipakai akhirnya udah aku paksain, kalau satu tuh enak orang. Berarti satu dikasih free buat istirahat. Iya. Tapi kok upaya untuk pakai pantun juga dibolehin kan? Iya di sini pakai pantun kan? Pakai tapi karena kecilnya mengalahkan. Jadi kayak gua cepet terus dorong nih sampai bis masih wangi. Tapi di sana latihan panas keringetan tahu lagi ini kayak Gimana ya? Kalian mau hormon dari keringat kita juga gitu. Apalagi manusia mungkin hanya kering ya. Neduh pulang kita naik bis ke Jakarta ke VIP, terus kita naik. Bahkan kita baju itu basah, ketemu AC, terus macet, kayak rasa mual, rasa enak tuh, pusing. Terus sampai sana tenda itu basah semua, ada yang rubuh, tenda itu rubuh, bocor. Iya, berarti juga basah. Iya, semua. Jadi isi tenda itu basah semua, baju basah, jemuran basah semua. Tapi kita nggak kan kalau hujan. Iya, karena sebelum itu nggak hujan. Terus pas gimana saya rasanya hujan, dan ternyata baju aku yang satu, dan aku yang jemur. Itu kos kaki aku itu hilang semua. Aku jemur 3 pasang, itu hilang semua. Nggak tahu kemana. Kalau jatuh kan pasti udah ada di bawah. Tapi itu ada, nggak ada, udah kena basah. Habis itu karena basah semua, tempat langsung basah, terus kotor, terus tendanya juga kan. Mungkin itu tenda aku dong, yang nggak ada bentuknya. Karena itu kan musola. Terus bener kayak, yaudah lah, kalau gitu aku pindah ke tenda pertama. Nah itu butuh bed, butuh tas, butuh semuanya, butuh liburan. Pindah, terus aku pindah sampai jam 11 tuh aku udah rapi di tenda yang pertama. Itu sebelum anak Papua datang. Terus akhirnya aku karena HP aku tinggal dikit, tinggal 4%, aku punya tenda. Di samping itu kan tendanya kosong, di samping lagi kosong. Aku ke tenda yang kosong nih, gue ngecas kalau capek bulan dibangunin sama aku, bisa pindah, habis pindah dibangun jam 2. Itu langsung mandi, bersih, habis itu bangunin yang lain untuk pindah tenda. Jadi yang lain tidur daripada apel, daripada bangun, berbaris. Aku sama tenda aku nih, dari password, gotong-gotong ke tenda yang tempat buat bersolat. Jadi kayak bangun tidur gimana sih, langsung bangun tidur, bangkit, langsung gotong-gotong.
masih ada di alam mimpi ya. Kamu harus dikasih dulu rasa dunia begitu. Akhirnya kita emosi dalam persoalan. Akhirnya dipasang kita membentuk rasa terus ragu lanjut. Terus sebenarnya tuh orang aku datang malam tuh pas orang aku datang. Terus lanjut lagi Rabu Kamis kan sakit karena pertama kecapean hujanan dan baju baru yang dikasih oleh Halim harus kita pakai dan tidak dicuci sampai sendiri karena dipakai pula pas latihan kita pakai kita berangkat subuh dari Halim ke Monas pulang jam 8:07 apel tidur besok pakai lagi itu lagi pas mau tidur juga iya keringetan bau hujanan jadi cuma kaki sama cinta kegigi tidur begitu dia kayak pas hari Jumat itu aku kan lagi sakit juga itu kayak pas baju banget bauan terus bau terus kayak enak juga karena gak sih baju dipakai sama dia kan dia dipakai akhirnya udah aku paksain kalau cuma satu tuh enak banget Jadi satu dikasih itu buat istirahat. Iya. tapi kalau upaya untuk pakai parfum juga dibolehin kan? Rizky pakai parfum kan? Pakai tapi karena saking baunya mengalahkan jadi kayak semua sepot terus dorongnya sampai bis masih wangi tapi di sana habis latihan mah panas keringetan bau lagi jadi kayak Gimana ya? Karena emang hormon dari keringat kita juga gitu. Apalagi manusia mungkin hanya keringat. tebel terus juga kita juga mau cuci nggak sempat. iya Betul, pasti akan ada banyak latihan ya di sana ya. terus juga ada waktunya juga karena kalau kita cuci harus dari Monas kan jam 3 kita bangun tempat baju lagi takutnya malam itu nggak kering terus juga Sabtu kita libur kan nyuci semua tuh cuci bersihin tenda nyapu tenda kan dibakti lah semuanya dari darat dari dibakti ke tenda ada mau bersihin cuci baju boleh ada mandi boleh bersih ada mau tidur sarang boleh Menyempatkan untuk istirahat ya. Oke, kira dari MI ke 80 bahkan KRR di Halim gitu. Kira-kira dari semua kesimpulan itu kesan-kesan kalian itu buat acara seperti itu gimana sih? Senang kah, sedih atau Atau malas? emang Campur aduk sih karena kita juga udah nyaman banget. Iya, karena kita pas sudah hari-harinya pas 2 minggu itu kayak nyaman sama keluarga kayak udah kita anggaplah keluarga terus kita Karena kita kan bareng-bareng ya. terus aku juga pas aku dikerokin waktu aku kayak wah terus dipisah itu kayak rasa udah dikerokin, dipijitin gitu dikasih obat, ditolongin karena kan pas aku itu aku cuma bisa tidur doang tapi kita ngelakuin kegiatan apa yang aku lakuin terus starting yang aku lakuin karena Dia nggak mau dicadangan kan? Karena nanti nggak tampil kan. ya karena udah bener-bener maksimal itu masa tumbang kan semua. bapaknya Ini jaga banget. Amin 3 jadi kayak sayang banget tumbang jadi aku cuma tunggu hari Sabtu untuk tidur istirahat full. Kira kalau misal untuk pesan kan udah disebutin tadi sama Rizky. Kira pesannya apa sih? Iya. Pesan untuk masalah kayak yang selanjutnya juga. Kayak Pesannya gitu kayak nih kan tadi kan kalian udah nyebutin kesan. Kira pesannya untuk nanti misalnya atau angkatan selanjutnya atau yang nonton video ini gitu pesannya dari acara tersebut gimana? iya. Kayak aku pesannya semoga bisa kuat mental, Iya. fisik, terus juga sanggup dengan yang kita jalanin karena itu sudah terpilih keluar sekolah apalagi jangan menyanyikan lah asal juga Kesempatan. iya kesempatan apalagi itu kan acara yang benar luar biasa acara yang luar biasa Itu kita akan pertama. iya kita ketemu pertama KKRI yang dipilih PMI Garut. Oke. Dari kesan dan pesan udah, dari gimana rundown di sana bahkan sosialisasinya udah. Makanannya, terus fasilitas apa aja yang didapetin dari sana. Kalian
gak sih? Keren banget kan? Keren. Bertahan 2 minggu tanpa Tuh makan di banget, rumah. tuh gak tumbang sakit pun ya, keren. Bahkan Nabila yang menjadi perempuan juga masih bisa ya kuat banget gitu. Terus yang paling bestnya lagi mereka tampil di depan Keren presiden. banget, ya bener-bener itu suatu apresiasi. Bahkan orang tua kalian juga ada yang ngomong kalau bangga. Pasti itu. Bisa, siapa yang gak bangga anaknya ditampilin di TV? Betul banget gitu. Oke, mungkin untuk podcast kali ini cuman untuk tema KRR, Kak Halim aja ya guys. Iya KKRI, Kak Halim aja. Untuk apa ya pesannya mungkin lebih menjaga mentalnya secara fisik juga. Karena benar-benar di sana tuh menjaga banget, juga menjaga kesehatan para yang ikut pesertanya gitu kan. Soal kayak makanan gitu, mungkin bisa menjadi evaluasi ke depannya gitu kan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada narasumber yang hebat dan benar-benar penuh apresiasi. Boleh tepuk tangan deh. Ya, terima kasih kepada Nabila dan Rizky sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast dan kesempatan kali ini. Kami sebagai host, saya Sabrina Dan saya Asra. Mohon maaf apabila selama podcast ini berjalan terdapat salah kata. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.